khususnya melalui suasana kelas yang nyaman, aman dan menyenangkan, dan penerapan segitiga restitusi diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran seperti melakukan kegiatan pembiasaan baru di setiap hari di kelas ataupun di lingkungan sekolah, dan ini tentunya untuk menumbuhkan motivasi inklusif pada diri. Bapak Ibu, sebagian atau beberapa hal di kegiatan budaya positif ini sudah kita jalankan sama-sama, dan ini tentunya perlu kita kuatkan lagi, karena untuk menumbuh kembangkan dan merawat keberlanjutan tentunya ada tantangan, ada hambatan yang kita hadapi sama-sama. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya punya pertanyaan dulu. Bapak Ibu boleh nanti mengutarakan dulu ya. Ada beberapa pernyataan atau pernyataan di sini, Bapak Ibu setuju atau tidak ada pernyataan bahwa untuk menumbuhkan budaya positif sekolah, diantaranya kita terkadang sebagai guru menerapkan atau memberikan hukuman kepada siswa atau memberikan penghargaan kepada siswa dan lain sebagainya. Pernyataan yang pertama, Bapak Ibu setuju nggak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu sepakat tidak dengan pernyataan ini? Sepakat. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pak Jandi? Tidak. Kalau hemat saya tidak. Sebenarnya akan menimbulkan traumatik, Efek trauma. Yang lain mungkin Bu Enda? Kalau saya sih setuju aja, cuma disiplinnya hukumannya bukan berupa isi, misalnya untuk perempuan ya, misalnya melanggar pakai jilbabnya yang warna-warni. Jadi kita tampung dulu ya Bapak Ibu ya, bahwa pernyataan yang pertama ada yang Bapak Ibu sepakat, ada yang tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lebih karena pembiasaan. Jadi setuju nggak nih? Setuju. Bapak Ibu kita akan gali ya nanti ya sama-sama ya. Pemberian hukuman dengan memberikan hal-hal yang positif ke anak, membaca, membersihkan halaman sekolah, membersihkan WC, begitu ya. Contohnya ya, dapat meningkatkan disiplin anak. Baik Bapak Ibu, masih seperti jawaban yang tadi. Bapak Ibu ada yang menjawab sepakat atau setuju atau tidak? Itu hak Bapak Ibu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, memberi penghargaan ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan itu reward, hadiah misalnya, ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Setuju ya Bapak Ibu. Nanti kita akan berdiskusi sama-sama ya. Terakhir, mendisiplinkan anak itu harus dengan suara berteriak. Setuju. Aku bangkot. Setuju. Kenapa? Dalam Gimana Bapak Ibu? Pak Aja emang nggak setuju. Curug. Kenyataannya memang dengan berteriak. Curug paling melotot ya. Kenyataannya memang tapi sambil berteriak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu nggak pernah dulu ya. Curug ya, capek. Oke. Kita simpan aja Bapak Ibu jawaban Bapak Ibu ya. Kita beralih dulu ke sini. Ternyata mendidik dengan kekerasan bukanlah cara untuk membuat anak lebih kuat. Sebaliknya, kekuatan datang dari kasih sayang, harusnya dibawa dia, dan pengertian tanpa memandang usia dan umur. Menurut Bapak Ibu, kalimat di sini Bapak Ibu sepakat nggak? Sepakat.
Wah, Abi bisa nih. Menurut Abi itu kalau dengan kekerasan bukan membuat anak lebih kuat ternyata. Abi bisa. Sebaliknya, kekuatan akan datang dari kasih sayang yang kita berikan ke anak, sentuhan kita berikan ke anak. Kemudian pengertian tanpa kita lihat usia, tanpa kita lihat gender dan sebagainya, tanpa lihat latar belakang dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu sepakat dengan ini, terus bagaimana dengan 4 pertanyaan yang tadi? Sentuhannya lain, Bu. Salah dong. Sentuhannya lain sangat. Ini mirip banget. Pakai emosi gitu ya. Itu seperti kata kekerasan, Bu. Tapi nggak menghantaman. Sentuhannya halus tapi dengan mengancam. Karena sentuhannya bertenaga. Sentuhannya dengan ancaman, sentuhannya pakai power bertenaga. Walaupun menyentuh. Sentuhannya dengan sindiran yang pedas. Oh, ya sentuh. Umi atau Umi, Umi. Atau sentuhannya pakai ancaman ditakut-takuti. Ya. Ya. Kita sambil merefleksi ya Bapak Ibu, berarti selama ini kita pakai yang mana? Sentuhan dengan kasih sayang, sentuhan dengan ancaman, sentuhan dengan power tadi, kekuatan, Kombinasi. 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 Khusus Pak Puji. Dia sampai membaik hati. Beda cerita. berarti kita akan habis kelamin. Ya. Ya. Sekali lagi. Masa Ya, mencoba. dari sini kita berefleksi ya, kalau kita sepakat dengan ini, apa kabar dengan yang kalimat 4 tadi? Sekarang, budaya positif itu menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalau anak sudah merasa aman, merasa nyaman, dan menyenangkan di kelas, gitu ya Bapak Ibu, walaupun pada kenyataannya romantika anak di kelas itu kan banyak.
entusiasme. Bukan karena anak dipuji ataupun tidak dia akan datang sebelum bel bunyi. Itu beda lagi dulu. Nanti larinya ke motivasi. Itu makna disiplin. Nah, kita melihat siswa-siswa kita apakah mereka yang disiplin ini karena hanya untuk memenuhi kepatuhannya terhadap aturan sekolah atau yang bagaimana?
berprestasi. Lulusan terbaik. Begitu ya Bapak Ibu, itu dilema sebetulnya. Di satu sisi kita ingin membersihkan, memberikan apresiasi, di sisi lain kita mengesampingkan perasaan 190 sekian siswa ini. Jadi kita nanti akan berdayakan bagaimana kita memberikan penghargaan kepada murid-murid. Karena memang dari SD-nya juara 1 dapat buku, juara apa dapat apa dari guru. Memang sudah tertanam dari dulu. Itu ya Bapak Ibu.
Kamu jalan jadi naik pelan. Datang sore banget. Tentu apresiasi. Apresiasi itu juga ya. Apresiasi gelis. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mulai sedikit-sedikit menghilangkan motivasi ekstrinsik dari peserta didik kita. Kita mulai hilangkan budaya kita memberikan reward, hadiah atau penghargaan pada murid-murid kita. Memang sih harganya nggak seberapa, tapi kita harus berpikir seimbang bahwa ketika kita menghargai satu orang, terus 30 orang yang lain boleh di kelas kita. Gitu ya. Itu pun membangun rasa empati kita kan Bapak Ibu ya. Karena kita menuntut ke anak-anak kita, ayo mana nilai atau rasa empati kalian, sedangkan kita harus membangun juga rasa empati kita. Itu ya Bapak Ibu. Sekarang ke restitusi. Karena Bu Endah, kemudian Bu Melisa, kemudian Pak Fuad sudah melewati ini, pasti sudah sangat restitusi itu apa? Restitusi itu apa sih? Ya, boleh berbagi ya Bapak Ibu, boleh mangga siapapun. Restitusi itu apa sih? Silakan disampaikan Bu. Bisa mangga, Bu Endah mangga. Sederhananya adalah ketika kita konseling anak itu, jadi kita dengarkan dulu dari anak itu ya, hidupnya itu pada setahun dia apa siklusnya dia pertama ya, nah itu intinya kita menanyakan dulu kenapa dia begitu kan, nah kita berikan dia makluman kenapa dia begitu, contoh anak yang tadi bisa loncat padat bisa lah ya, nah gitu kenapa gitu ya, kenapa loncat gitu, kenapa loncat indah di belakang gitu kan, juga di depan gitu. Ada pengen jajan Bu gitu. Jajan itu kalau di depan itu perizinannya berlapis, tadi kemarin dikirim sama berundang, nah bisa jajan, bisa saya lihat belakang ini saya nggak potong yang sebelah gitu. Jadi kita mulai jadi pengen jajan gitu. Jadi kita lihat dari sisi anak itu, baru kemudian kita ke dunianya dulu, baru bawa dia ke dunia kita kan gitu. Biar kita kasih tahu gitu bagaimana nanti ke depannya kalau mau jajan itu ke apa gitu. Apa teman-teman Pak Fuad. Atau Bu Melisa dulu. ini udah datang kan udah lupa. Yang sudah kemarin dilewati, tapi ternyata memang kalau ilmu itu tidak diamalkan ternyata agak sedikit lupa. Yang diingatnya sedikit saja mungkin ya Bu ya. Menurut restitusi itu kita, benar kata Bu Endah, kita masuk dulu ke dunia mereka, kita tanyakan dulu apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Kemudian kita tidak bisa menyalahkan alasan mereka karena mungkin mereka juga membutuhkan sesuatu tersebut, alasan tersebut untuk dipenuhi. Jadi memang alasan itu untuk mereka, keinginan mereka yang harus dipenuhi. Kemudian kita tidak bisa menyalahkan hal tersebut. Dan ketika mereka sudah menyampaikan permasalahan mereka, maka kita pun untuk direstitusi menginginkan solusi yang timbul dari mereka, bukan dari kita. Jadi ketika restitusi itu anak tahu mengetahui kesalahannya, anak tahu bagaimana solusi yang mesti dia lakukan sehingga bisa merasa tanggung jawab terhadap solusi yang mereka munculkan. Seperti itu mungkin di solusinya dari anak. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain, sebetulnya Bapak Ibu pasti secara tidak sadar gitu ya. Kosong udah lakukan tahap-tahap seperti restitusi. Sebetulnya prinsipnya restitusi itu adalah dialog yang dibangun antara kita guru dengan murid.
menceritakan apa yang mereka sudah lakukan. Sekarang kita bawa mereka ke dunia nyata. Ya. Menurut kamu tadi kamu udah marah-marah, kemudian gebrak meja, kamu sekarang ada dalam posisi masalah nggak? Iya Bu, sekarang ada dalam posisi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah tadi saya udah marah-marah sampai gebrak meja. Apa yang kamu langgar tadi? Yang saya langgar adalah saya tidak menghargai rekan saya. Misal kita validasi kesalahan mereka. Kemudian yang ketiga, kamu ingin menjadi seperti apa? Ini yang terakhir. Kita ingatkan nilai kebajikan yang sudah dia langgar. Kalau kamu tadi marah-marah sampai gebrak meja, tapi kita beri lagi penguatan. Tapi ibu bangga sama kamu. Kamu nggak sampai nampar si A. Kamu bisa menahan emosi kamu. Terus karena tadi kamu sudah marah-marah, nilai apa yang sudah dilanggar oleh kamu? Kamu tadi sudah naik harga, nilai apa yang sudah dilanggar? Nilai kedisiplinan ya. Harusnya bagaimana? Pasti Anda menjelaskan. Harusnya saya kalau mau jajan nggak lewat pagar belakang, tapi minta izin ke depan. Harusnya saya ketika ada teman yang menyontek, kemudian saya marah, saya bisa menahan emosi saya. Anak sudah bisa memberikan solusi. Kedepannya mau kamu seperti apa?
Kalau misalkan tidak sesuai tahapannya atau misalkan dilewati, itu berarti hanya penanganan masalah tapi bukan restitusi namanya. Bukan restitusi. Iya. Kita anak lagi emosi, marah-marah, terus kita ngobrol, panggil dia. Hantam. Yuk. Bang. Enggak ada tangan. Langsung pang. Kalau mang. Atau ini, hayangan naon. Nah. Bapaknya. Abi. Gitu Oh, kan? Abi ini. Apa sih kamu nama surat? Dengan teriakan asal. Dia. Loh, gitu ya. Akan dicurug itu. Tadi jawaban akan seperti itu. Kalau mau kita pakai tahapan ini, kita pakai alur sesuai dengan prinsip seperti garis restitusi. Bahkan sampai solusinya itu dari anak. Kalau kita panggil anak, kemudian kita ajak duduk bareng, mau kamu apa? Kita sudah mengabaikan yang mana? Stabilkan identitas. Ya, udah tahu anak lagi emosi. Pak Ibu, kalau anak kita lagi emosi, ada sisi otak kita yang nggak bisa kita ajak berpikir secara rasional, benar nggak? Tiba-tiba kita tanya, hayangan naon sih? Tahu anak kita emosi, lagi emosi, kita tiba-tiba tanya, mau kamu apa? Tanpa kita stabilkan dulu dia identitasnya. Ya bapak juga kalau bapak ditikung pasti bapak juga bakal begitu. Kita stabilkan dulu identitas. Kita masuk dulu ke dunia. Pasti bapak juga akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Begitu ya bapak ibu. Gak ujuk-ujuk kita tanya mau kamu apa. Berarti kita jangan dulu harus stabil dulu ya. Kalau tidak, Jadi karena masalah itu kita juga kebawa emosi masalah. Jadi ayah kasus ketika kita ingin menerapkan segitiga restitusi, kebetulan anak tersebut sudah sering segitiga restitusi, jadi yang munculnya bukan segitiga restitusi. Jauhi mantap. kurang sekecap, dia lima kecap. Kita restitusi. Terus lagi kalau keluar solusinya remeh kan udah emosi aja ya. Ya benar. Kemarin kan menanyakan keyakinan hayangan. Ya apa perlu diri apa? Jadi selain kita bisa menstabilkan identitas siswa, di satu sisi kita juga harus bisa menjaga emosi kita ya Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan posisi kontrol tentunya Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah yang mana nih? Posisi kontrol. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi, Jadi langsung siapa? ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Aku hanya ada orang aja. Ada di mana masuk di nama orang tahu tengok orang bapak. Awas rasakan. Orang-orang murid, orang guru lagi. Awas ya rasakan. Kok katanya satu nggak ada isinya. Kita berefleksi ya sama-sama ya, termasuk saya juga berefleksi ya. Yang pertama posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya. Dengan mengeluarkan contoh ini, contoh kali ini. Awas ya kalau kamu nggak melakukannya nanti bla 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 bla. Awas. Wah bisa PSAF. Bangun ada yang milih. Pas Aku dengan ancaman. Yakin sih kalau yang langsung berbicara seperti itu. Gue tahu. Kasih tanya segitiga sisi mudah. Apa begitu nanti. Terus kalau kita berlakukan ini ke anak,
Jadi aku saat ini menghukum ya. Tahu nggak, ibu tuh capek di rumah praktikum sampai sekolah kamu begini juga begini. Iya, Bu. Iya. Itu ibu. Nggak. Jadi curhat baru saya. Curhat lihat ibu maaf. Nah, ibu maaf. Pernah nggak bapak ibu seperti ini? Nggak pernah. Iya, tapi marah. Selalu seperti itu. Pernah tapi anaknya ternyata mahal. Ayo bapak teh kunaon gitu. Ayo bapak kunaon jadi gitu. Terus masalahnya apa Pak? Itu ya yang kedua. Sekarang posisi kontrol yang ketiga. Sebagai teman, kalau sebagai teman biasanya ada rasa atau ada momen-momen tertentu diingatkan akan sesuatu. Kamu kan pernah dibantu sama ibu, hey guys, gitu kan. Pernah kan kamu dibantu di injuman naon ke ibu, bisa kamu kayak gitu. Kalau begitu anak jadi nggak mandiri. Sekarang yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau lah. Kamu tahu nggak peraturannya pada sekolah? Ingat nggak sih kalau mulai mengingat pemantau? Ya. Muridnya apa? Muridnya melakukan sesuatu karena dia ingin reward, melakukan itu karena ingin dihargai akhirnya, melakukan itu karena ingin dipanggil pas acara. Oh, Harlan termasuk siswa yang paling Nama eta. contoh ya Bapak. Contoh ya, gampang ya Bapak Ibu ya. Sambil Bapak Ibu berefleksi juga karena ada pertanyaan begini. Bagaimana posisi kontrol Bapak Ibu ketika di sekolah dengan posisi kontrol Bapak Ibu di rumah? Baikan sekolah. Baikkan di sekolah. Kalau di rumah posisi kontrolnya sebagai ini, kalau di rumah posisi kontrolnya sebagai ini. Boleh sama, boleh boleh. Di rumah mah hukum selalu. Dihukum atau menghukum? Maka ciri susisna gitu mah. Asli is di Abi mah eta mau pingkat tangan. sama-sama istri. Gitu soalnya satu lagi, posisi kontrol sebagai manajer. Kalau manajer, pertanyaannya apa yang kita yakin sama sekali? Kamu nanti mau seperti apa? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang kamu hadapi? Harapannya idealnya Bapak Ibu, kalau kita ada di posisi manajer, dampaknya bakal baik. Ya. Dia akan tahu sendiri caranya memperbaiki diri. Dia akan paham sendiri cara mengevaluasi dirinya sendiri. Dia akan tahu mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Kita akan berefleksi sama-sama. Dari kelima posisi kontrol, yang mana yang Bapak Ibu sering lakukan? 1, 2, 3. Ibu Rasa 2, Bu Melisa 1 di rumah, 1 di rumah, 2 di sekolah. di sekolah 2 dan 3. 2 dan 3. Saya mah dua aja. 2. Bapak teh kuat. Oke, sobat merasa bersalah ya, udah 2.
paling jarang itu di posisi menjadi manajer paling jarang. Ya paling sering bisa paling sering. Kecuali nomor 5, 1, 2 sering. 1, 2, 3. Kenapa sering? Kenapa 1 pernah, 2 pernah, 3 pernah? Tergantung. Kadang-kadang Ternyata bukan orang yang sibuk. kerjaan keadaan emosional. Nah, diri kita sendiri. Yang apa lagi? Terus yang kedua tergantung anak yang ditangani. Iya. Kalau misalkan anak baru melakukan 1 kali, kita masih bisa mengendalikan emosi. Tapi ketika anak yang melakukan itu lagi, mana ini? Ilham. Jadi susah gitu. Berarti tiap kelas bukan gini. Bukan suka-suka. Pas kok. Mas kan masih kelas Tergantung konteks masalahnya juga ya. gitu. Mau nanya ke Pak Ustadz aja, Pak Ustadz. Abi bu. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Balik kan di. Pak Ustadz kan kalau Pantau. posisi dari 5 posisi kontrol yang sering Pak Ustadz lakukan yang Kadang-kadang marah, kadang-kadang berembun. kadang-kadang Tergantung dan sering kami musyawarah biasa pertengahan, kadang-kadang ya ada kadang-kadang Mantap. Baru mantau jadi tinggal situasi lain. lihat Gitu. Ya. pasti Bapak Ibu semua pernah melakukan ya, menghukum pernah, kemudian pemberi rasa bersalah sering banget gitu ya. Pokoknya anak disalahkan posisi kita mah benar ya, kita mah paling capek paling benar anak yang salah. Karena emang manusiawi sih Ah, kalau manusiawi ya Pak Ustadz. kadang-kadang kan marah, kadang-kadang juga bisa. Betul sekali. Tapi kalau ada ini berarti kita berefleksi ya Pak Ustadz. Jadi kalau kita selama ini saya Kalau selalu marah kita bukan setan, selalu bukan malaikat. Karena Pak Ustaz. Mengajukan pasangan gerai. Oke, tadi kan ini Kalau merujuk kepada hadis itu kan ya ada beberapa tingkatan kan 3, 4. apa aja? 3 kan. Jadi keimanan itu ada 3 tingkatan ya. Mungkin kalau bukan juga sama. 1 yazidu wala yanqusu, la yazidu wala yanqusu, la yazidu wala yanqusu, yazidu wa yanqusu. Ada 4 kan. Kalau yazidu wala yanqusu itu adalah tingkatan bertambah gitu kesabaran atau keimanan seorang itu tidak pernah berkurang, dan pada tingkatannya para rasul, para nabi, anbiya. La yazidu wala yanqusu, tidak pernah bertambah, tidak berkurang. Stop. Itu ada stabil ya. Ya. Berarti itu kan malaikat. Malaikat itu tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, stabil. Kemudian ada juga la yazidu wa yanqusu, tidak pernah bertambah, tapi berkurang terus. Keimanan atau seorang siapa datang. Sedangkan kalau manusia itu yazidu wa yanqusu, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Manusia. Jadi manusia. Iya. Manusia. Makanya manusiawi kalau kita pernah marah, salah juga. Nah, itu berarti manusia. Jadi Karena itu watak manusia. terima kasih Pak Ustadz. Kalau kita hubungkan dengan apa? Kemudian sebuah syariat. 5 posisi kontrol. Ya. Kalau kita berefleksi Bapak Ibu, yang 1 pernah, yang kedua juga pernah, 3 pernah, memang naluri kita sebagai manusia yang sesuai dengan bagusnya Pak Ustadz sudah jelaskan. Kadang keinginan kita bertambah, kadang tidak bertambah. Sama kayak ini. Nggak selamanya Bapak Ibu ada di posisi nomor penghukum semua. Nggak selamanya begitu. Ya kan betul. Nggak selamanya juga kita memposisikan sebagai pemberi rasa bersalah mengenai diri kita.
hafalan sudah berinisiatif sendiri mengumpulkan menyisihkan uang jajan mereka kemudian untuk memberi bantuan alat keadaan rekan yang lain. Itu hal-hal kecil tapi beberapa besar dan kita melihat ini adalah apa yang membuat anak menjadi manja dan sebagainya. Tujuan kita bukan tapi membangun dan menumbuhkan rasa empati dari murid-murid. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kita pun sebagai rekan guru dengan rekan-rekan yang lain sadar kita menumbuhkan rasa empati dengan rekan guru, menumbuhkan rasa empati ke siswa, menumbuhkan rasa empati ke warga sekolah yang lain. Kita masuk ke apa yang dirasakan oleh rekan-rekan kita, apa yang dirasakan oleh warga sekolah. Kita ada keluarga kita yang sedang kena musibah, kita pun berempati. Itu adalah contoh budaya positif yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu tentunya dari apa yang sudah tampak di depan ini hanya sebagian kecil Bapak Ibu. Masih banyak budaya positif yang sudah kita terapkan dan tentunya nanti ada inisiasi-inisiasi baru dari kita semua yang bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah, yang bisa menumbuhkan suasana yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi murid-murid. Tentunya untuk tujuan memperbaiki lagi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, nah Bapak Ibu di momen ini karena kita memang program yang sudah berjalan, diantaranya untuk program hafalan, Bapak Ibu semua adalah bagian dari tim hafalan. Selalu setiap waktu tertentu secara rutin kita selalu evaluasi, melakukan evaluasi dan refleksi bersama. Ketika program ini berjalan, kita harus merawat keberlanjutan program ini. Bagaimana caranya? Kita lakukan evaluasi konsisten. Kita lakukan refleksi secara konsisten. Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita benahi agar program ini sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di kesempatan ini Bapak Ibu tentunya ingin berdiskusi banyak dengan Bapak Ibu dari tim hafalan progres untuk program hafalan kita kelas 10 dan kelas 11. Apa yang sudah sejauh mana progres di peserta didik oleh Bapak Ibu pembimbing tentunya. Kemudian jika ada kendala bisa kita selesaikan sama-sama. Itu saja. Nah Bapak Ibu mohon kiranya dari Bapak Ibu pembimbing bisa menyampaikan hasil evaluasi untuk progres hafalan kita. Bisa dari koordinator hafalan dulu. Wah.